Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar open house Hari Raya Idul Fitri di Istana Kepresidenan. Open house Presiden dihadiri sejumlah menteri hingga duta besar negara sahabat. Presiden Joko Widodo menggelar open house Hari Raya Idul Fitri di Istana Kepresidenan. Acara digelar usai Presiden menunaikan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Antusias warga begitu besar untuk menghadiri open house di istana. Bahkan hingga Rabu siang, antrean warga yang ingin berlebaran dengan Presiden begitu panjang, mulai dari pintu gerbang istana hingga Jalan Juanda. Open house ini turut dihadiri sejumlah pejabat seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menkominfo Budi Aristiadi, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menu makanannya apa? Wah, mantep dong. Biasa ada bebek, ada lontong, ada opor, ada kue-kue itu tradisional gitu. Turut hadir Duta Besar Negara Sahabat termasuk Dubes Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun. Tidak ada prasyarat khusus bagi warga yang ingin menghadiri acara open house ini, hanya berpakaian rapi dan mengikuti aturan tata tertib yang berlaku di istana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sholat Idul Fitri 1445 Hijriah bersama ratusan warga di halaman Balai Kota Solo. Usai melaksanakan sholat Id, Gibran menggelar open house di rumah dinasnya. Gibran tiba di Balai Kota sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat bersama istrinya, Selvi Ananda, dan kedua anaknya. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini kemudian menempatkan diri di saf terdepan. Sholat Id juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo, Kapolresta Solo, dan sejumlah pejabat. Usai sholat Id, Gibran menggelar open house di rumah dinas Loji Gandrung, Surakarta, dan menerima kunjungan masyarakat umum. Terima kasih semua, teman-teman media juga terima kasih. Mohon izin bapak izin, mohon maaf lahir dan batin. Semuanya sehat selalu, nanti yang mudik semoga dilancarkan juga berjalan. Terima kasih. Dalam kesempatan ini, Gibran juga mendoakan para pemudik agar selamat sampai tujuan. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Open house Lebaran hari pertama di kediaman Ganjar Pranowo di Wedo Martani, Sleman, Yogyakarta didatangi ratusan warga. Mereka rela antri untuk bisa bersalaman dan berfoto bersama Ganjar Pranowo. Inilah momen Siti Atikoh, istri Ganjar Pranowo, membagikan THR dan mainan kepada anak-anak yang datang bersilaturahmi ke rumahnya. Ratusan warga berdatangan rela antri untuk bisa bersalaman langsung dengan Ganjar Pranowo di Dusun Tegalsari, Kelurahan Wedo Martani, Ngemplak, Sleman hari ini. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, Ganjar Pranowo bersama istrinya Siti Atikoh Supriyanti memang melakukan open house di rumahnya. Selain anak-anak yang mendapat THR dan mainan, warga yang datang juga ingin bersalaman dan berfoto bersama Ganjar Pranowo dan keluarga. Warga yang datang juga menikmati hidangan yang disediakan tuan rumah. Tak hanya Ganjar Pranowo dan istri, putra semata wayang mereka yakni Zenedin Alam Ganjar juga kebanjiran permintaan foto di ajang silaturahmi ini. Ganjar mengatakan ini baru pertama kali dilakukan open house di rumah barunya. Beliau saat ini sudah resmi menjadi warga Wedo Martani, Sleman. Dari Sleman, Anissa Rizkia Fadoli, Kus Hendarto, iNews melaporkan. Ribuan masyarakat Jakarta dan sejumlah wilayah Indonesia memadati Masjid Istiqlal untuk mengikuti sholat Id berjamaah. Bahkan tingginya antusiasme masyarakat mencetak sejarah baru Masjid Istiqlal dengan jumlah jemaah terbanyak sepanjang sejarah. Sejak pagi, ribuan jemaah berbondong-bondong memadati Masjid Istiqlal Jakarta untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Tidak hanya dari Jakarta,
Jemaah Masjid Istiqlal juga datang dari seluruh penjuru di Indonesia. Sholat Id dilaksanakan tepat pada pukul 7 pagi yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sejumlah menteri dan duta besar negara sahabat. Tingginya antusiasme masyarakat membuat Masjid Istiqlal mencetak sejarah baru dengan jumlah jemaah sholat Id terbanyak sepanjang sejarah. Alhamdulillah pagi ini kita semua bisa sholat Idul Fitri bersama dengan Presiden Jokowi dan Pak Wapres Kiai Ma'ruf Amin beserta Ibu tentu saja. Dan Alhamdulillah menurut cerita dari Pak Imam Besar, Pak Nasaruddin Umar, ini jamaah sholat Id terbesar sepanjang beliau menjadi Imam Besar. Alhamdulillah mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua, keberkahan bagi Indonesia, dan menjadi wujud persatuan, memperkokoh persatuan kita semua sebagai bangsa setelah melalui kontestasi politik yang luar biasa. Usai melakukan sholat Id dan mengumandangkan takbir, ribuan jemaah membubarkan diri. Sementara itu, Presiden Joko Widodo melanjutkan agenda dengan gelaran open house di Istana Negara. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Sutrisno, iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 3 sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengikuti sholat Id berjamaah di lapangan GSP Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mahfud juga berkesempatan menjadi khotib sholat Id yang dihadiri oleh ribuan jemaah. Dalam khutbahnya, Mahfud MD mengingatkan pentingnya meraih fitrah demi peradaban umat Islam, serta urgensi saling memaafkan antar manusia di momen Lebaran. Kalau berpuasa itu kan menyucikan diri, tapi menyucikan diri itu sejauh belum diklarifikasi ke orang-orang lain yang secara langsung hak-haknya dilanggar, itu tidak akan terhapus. Maka kita masuk ke tradisi, yaitu saling meminta maaf. Ya, di antara sesama anak bangsa lalu bekerja membangun Indonesia ini, membangun peradaban yang lebih maju. Sementara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melaksanakan sholat Id di Masjid Lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Arif di Desa Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mengisi posisi saf ketiga, Muhaimin mengikuti sholat Id berjamaah dan mendengarkan khutbah dengan hikmat. Usai sholat Id, Muhaimin bermaaf-maafan dengan masyarakat dan kerabat. Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka tiba di Balai Kota Solo sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat bersama istrinya, Selvi Ananda, dan kedua anaknya. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini kemudian menempatkan diri di saf terdepan. Sholat Id juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo, Kapolresta Solo, dan sejumlah pejabat lainnya. Usai sholat Id, Gibran menggelar open house di rumah dinas Loji Gandrung, Surakarta, dan menerima kunjungan masyarakat umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di berbagai daerah berlangsung khusyuk dan hikmat. Keindahan toleransi beragama begitu kental, di mana para pecalang mengamankan pelaksanaan sholat Id yang diikuti ribuan warga Bali. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah memadati area lapangan Gazebo Kota Bandung untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Khotbah dipimpin oleh Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar dan diimami oleh Kiai Haji Rifat Abi Syahid. PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menerangkan 2.000 jemaah melaksanakan sholat Id di lapangan Gazebo. Dibandingkan tahun lalu, karena mungkin liburnya panjang, jadi masyarakat itu membagi harinya dan jadi tidak jadi puncaknya lebih turun dibandingkan tahun lalu. Pelaksanaan sholat Id yang khusyuk juga dirasakan warga Semarang, Jawa Tengah.
Ribuan umat muslim melaksanakan sholat id di Simpang 5 Kota Semarang. PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana beserta Ketua MUI Jateng Kiai Haji Ahmad Daroji turut melaksanakan sholat id di Simpang 5 tepat di depan Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah cukup banyak antusiasme masyarakat untuk melaksanakan sholat ini. Jadi tadi kurang lebih sekitar 50.000 ya, 50.000 para muslim kita melaksanakan sholat di Simpang 5 ini. Sementara itu, keindahan toleransi beragama dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri begitu kental di Bali. Ribuan umat muslim di kota Denpasar, Bali menunaikan sholat Idul Fitri di lapangan Lumintang, Denpasar. Pelaksanaan sholat id mendapat pengamanan dari para pecalang. Mereka dengan sigap membantu umat muslim yang akan melangsungkan sholat id agar berjalan aman dan tertib. Kita rutin setiap tahun sekali. Berapa pecalang yang dikerahkan? 15 semua personilnya. Kita ikut toleransi beragama. Wujud toleransi antar umat beragama di Bali telah terjalin sejak lama dan terjaga hingga saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. TPU Karet Bifak ramai dikunjungi oleh peziarah. Tradisi ziarah biasa dilakukan saat Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah peziarah memadati tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta Pusat di hari pertama Idul Fitri 1445 Hijriah. Mereka datang dari sejumlah wilayah untuk mengunjungi makam sanak saudara. Kepadatan mulai terlihat sejak pukul 10 pagi dan terus bertambah hingga saat ini. Tadi dari jam 10 ya? Sama tadi nungguin keluarga yang lain kan baru datang. Biasa sore, kalau nggak siang. Kenapa jam segini? Takut hujan sorenya. Tradisi ziarah kubur biasa dilakukan oleh masyarakat saat Hari Raya Idul Fitri usai berkumpul bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Ibu Negara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini kita bisa saling memaafkan dan saling bersilaturahmi untuk merajut kembali persaudaraan menjadi bangsa yang rukun dan damai, yang bersatu padu membangun Indonesia. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang akan dan sedang mudik, selamat bersilaturahmi dengan kerabat dan keluarga besar. Saya berharap perjalanan lancar dan selamat. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahannya dan senantiasa membimbing serta melindungi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari pertama Lebaran, pemudik motor masih melintasi jalur Pantura Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pemudik mengaku sengaja pulang kampung pada hari Lebaran demi menghindari kemacetan. Meski puncak arus mudik sudah lewat, ribuan motor pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa masih mendominasi jalanan arteri sepanjang Pantura, Susukan hingga Palimanan. Para pemudik motor sengaja memilih mudik di hari raya karena baru mendapat libur kerja, sekaligus menghindari kemacetan. Meski banyak pemudik yang pulang ke kampung halaman di hari pertama Lebaran, namun situasi arus lalu lintas di jalur Pantura masih ramai lancar. Sementara itu, pemirsa, volume kendaraan saat Hari Raya Idul Fitri di gerbang tol Cikampek Utama mengalami penurunan. Di hari Lebaran ini tercatat ada 5.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Cikatama. Arus lalu lintas di jalan tol Cikampek saat ini kembali kondusif, bahkan tampak lebih senggang. Data yang dihimpun dari Jasa Marga, ada sekitar 5.000 kendaraan tercatat melintasi gerbang tol Cikatama.
Artinya, volume kendaraan ini turun dibandingkan hari sebelumnya. Di waktu yang sama tercatat ada 10.000 kendaraan yang melintas. Hari ini sejumlah sistem rekayasa arus lalu lintas juga sudah tidak diterapkan. Pemirsa, kita akan memantau lalu lintas di sejumlah titik. Di gerbang tol Cikampek Utama ada rekan kami Nata Arman, dan di rest area kilometer 57 ada rekan kami Dilami Aulia di sana. Kita ke gerbang tol Cikampek Utama terlebih dahulu. Nata, seperti apa situasi arus lalu lintas di Hari Raya Idul Fitri? Selamat sore Davi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait dengan situasi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Dan juga berdasarkan data yang kami peroleh per update pada pukul 5 sore tadi, lebih dari 30.000 kendaraan yang mengarah ke arah Trans Jawa. Namun hal tersebut berbanding sangat jauh dibandingkan dengan beberapa hari sebelum hari Lebaran, yang mana telah terjadi peningkatan. Kemudian apabila dibandingkan juga dengan H-4 atau pada tanggal 6 puncaknya, 6 April 2024, tercatat pada sore hari ini sudah lebih dari 100.000. Artinya telah terjadi penurunan yang begitu signifikan. Kemudian juga pihak polisian juga sudah memperhatikan sistem rekayasa lalu lintas seperti kontraflow, kemudian one way, dan juga sistem ganjil genap. Untuk kontraflow sendiri berhenti pada tanggal 8 April 2024 pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk sistem one way sudah berhenti sejak kemarin pukul 12 siang, dan juga untuk ganjil genap juga berakhir pada 12 malam kemarin. Kemudian dapat kami sampaikan juga untuk saat ini cuaca di kawasan sekitar tol Cikatama sudah mulai mendung, dan seperti kemarin juga biasanya maghrib ini sudah mulai turun hujan sampai dengan malam hari, dan dihimbau juga pada seluruh masyarakat yang ingin melintasi jalan tol Cikampek Utama untuk hati-hati dan juga jarak kendaraan Anda diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga sebelumnya harus mengecek kembali mesin kendaraan Anda, kemudian sistem pengereman dan juga ban. Dipastikan ban tidak botak, karena untuk jalur sendiri apabila turun hujan ini sangat licin tentunya, dan juga dikhawatirkan apabila bannya tidak sesuai dengan standar atau sudah tidak layak akan terjadi slip sehingga menimbulkan kecelakaan. Kemudian bagi yang sudah mulai kelelahan, mengantuk ataupun kurang istirahat, Anda bisa melakukan istirahat di rest area yang sudah disediakan dengan maksimal durasi yakni 30 menit. Hal tersebut juga guna menghindari adanya penumpukan kendaraan di rest area dan juga menghindari masyarakat yang beristirahat di bahu jalan. Dan kemudian juga saat ini Davi dan juga pemirsa sudah turun hujan sehingga dihimbau agar lebih hati-hati lagi pada pemirsa yang ingin melintas. Saya kembalikan pada Anda, Davi. Baik, dari gerbang tol Cikatama kita beralih ke rest area kilometer 57. Ada Dilami di sana. Seperti apa situasi di rest area saat ini? Apakah masih banyak pemudik di Dilami? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Pada hari pertama Lebaran 2024, pantauan kami di pintu masuk ke rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek ini terpantau padat oleh para pemudik. Adapun memang untuk plat nomor ini kebanyakan plat nomor B atau dari Jakarta yang ingin mudik ke arah Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Selain itu dari pihak petugas rest area dan juga pihak kepolisian, tepatnya Polres Karawang, ini memberlakukan 2 jalur bagi kendaraan pemudik yang ingin memasuki kawasan rest area, sehingga ini lumayan cukup mengurai kepadatan yang terjadi. Selain itu juga telah disediakan sejumlah penjagaan. Nantinya jika ada kendaraan yang mogok, kemudian ini akan diderek begitu ya dengan truk derek menuju ke posko ataupun bengkel yang ada di dalam rest area kilometer 57. Dan kalau berbicara rest area 57 ini memang menjadi rest area pertama jadi untuk tempat tujuan pemudik setelah turunan jembatan layang MBZ di kilometer 47, sehingga di sini pemudik dapat menikmati fasilitas yang telah disiapkan, mulai dari fasilitas musola, toilet, ruang laktasi, ataupun sekedar mereka yang ingin mengisi bahan bakar kendaraan. Dan Davi dan juga pemirsa, bagi pemudik ini memang dihimbau untuk menghabiskan waktu hanya 30 menit saja di kawasan rest area. Ini dilakukan untuk menghindari kepadatan baik itu di dalam kawasan rest area. Karena dari pukul 2 siang tadi kami memantau bahwa kawasan rest area ini sangatlah padat oleh para kendaraan
oleh kendaraan yang terparkir, sehingga jumlah kantong parkir yang berada di kawasan rest area 57 ini terpantau sudah penuh. Dan juga Davi, kalau kita melihat tadi siang, kiranya pukul 2 waktu Indonesia Barat, arus lalu lintas di depan ruas tol 57 ini juga terpantau padat dari kilometer 55 hingga ke 57. Alasannya adalah antrian kendaraan menuju ke kawasan rest area, sehingga memang dihimbau untuk masyarakat yang ingin melintas begitu bisa menggunakan rest area terdekat, baik itu di kilometer 86 maupun kilometer 102 untuk menghindari kepadatan yang terus terjadi di rest area kilometer 57. Dan dihimbau juga untuk masyarakat ini selalu untuk tidak berhenti di bahu jalan karena itu akan menghambat lalu lintas. Dan dapat kami informasikan, Davi dan juga pemirsa, untuk kontraflow ini kembali diberlakukan oleh pihak Korlantas Polri dari pukul 3 sore tadi. Untuk kontraflow ini diberlakukan dari kilometer 47 hingga ke kilometer 65 untuk menghindari kepadatan yang terjadi. Namun nantinya sifat rekayasa lalu lintas kontraflow ini akan menyesuaikan volume kendaraan, karena untuk volume kendaraan yang melintas dari kilometer 57 ini menuju ke gerbang tol Cikatama masih tinggi atau di atas angka normal di kisaran 3.000 hingga 4.000 kendaraan. Davi. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari rest area kilometer 57. Sebelumnya juga ada Nata Arman melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepada saudara-saudaraku umat Islam di tanah air dan di berbagai penjuru dunia, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Selamat atas kemenangan setelah melaksanakan ibadah Ramadan dengan sepenuh hati dan kesungguhan. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang fitri ini, saya mengajak kita semua untuk terus menghidupkan spirit Ramadan dalam diri dan kehidupan kita, yaitu semangat hidup yang penuh kasih dan murah hati, baik kepada sesama umat manusia maupun dengan lingkungan. Selain itu, nyalakan juga semangat untuk terus berubah, terus berkontribusi, menciptakan perbaikan-perbaikan yang akan mendorong kemajuan. Bagi para pemudik, saya ucapkan selamat mudik. Semoga lancar dan tidak ada halangan apapun di perjalanan. Selamat berkumpul dengan keluarga, sanak saudara, dan kerabat di kampung halaman. Terakhir, saya mengajak untuk doakan saudara-saudara kita yang tidak dapat merayakan Idul Fitri dalam keadaan damai dan aman. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, kulla amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Anyu Sore, pemirsa, Hari Raya Idul Fitri, kawasan wisata Ancol ramai oleh pengunjung. Per hari ini tercatat 3.300 pengunjung memasuki kawasan Ancol. Sejumlah warga memilih menghabiskan libur Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di Symphony of the Sea, kawasan Ancol, Jakarta. Warga memilih Ancol karena dinilai murah dan cukup asik untuk anak-anak bermain di pantai dengan aman. Selain bermain air di pantai, tak sedikit warga yang mendirikan tenda, menggelar tikar di pinggiran pantai untuk sekedar duduk menikmati suasana pantai. Tempatnya nyaman buat anak-anak,
terus juga ombaknya kan nggak terlalu kenceng kan, terus deket gitu. Baik, di sini memang ada keluarga, Bu? Ada ibu. Di daerah? Di daerah Sawah Besar. Oh, di daerah Sawah Besar Iya, ya? iya. Tapi ini pertama kali liburan di sini atau sebelumnya pernah? Sebelumnya pernah, setiap kali Idul Fitri kita biasanya ke sini. Kenapa nggak bosan untuk ke sini? Enggak sih, anak-anak juga seneng di sini, ya. Di hari H Lebaran 2024 tercatat ada 3.300 pengunjung. Jumlah ini masih bisa bertambah karena penjualan tiket masih terus berlangsung. Untuk menyambut sukacita Hari Raya Lebaran Ancol, menyediakan berbagai acara seperti sholat Id bersama di pinggir pantai, pawai tumpeng, hingga konser musik yang diisi oleh musisi ibu kota. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Libur panjang Hari Raya tak lengkap tanpa wisata. Di hari pertama perayaan Lebaran, kawasan wisata Ancol sudah dipadati oleh pengunjung. Begitu pula di Semarang ada Candi Gedong-Songo bersama rekan kami Ismalia di sana, dan saya akan langsung mengajak Anda pemirsa melihat bagaimana situasi terkini. Pertama kita akan ke Ancol terlebih dahulu bersama rekan Stefan Patinama. Seperti apa situasinya di sana, Stefan? Ya baik, selamat sore David dan juga pemirsa. Untuk memasuki pukul 17.00 atau 5 sore ini, suasana yang terlihat di kawasan Ancol Taman Impian, khususnya di pantai begitu yang berada di belakang saya ini, masih terpantau cukup ramai oleh pengunjung yang memang sejak pagi tadi telah mendatangi Ancol setelah mereka merayakan sholat Id dan juga bersilaturahmi dengan kerabat dan keluarga. Dapat dilihat suasana sendiri masih terlihat cukup ramai sejak pagi tadi, namun berlahan-lahan menjelang sore memang pengunjung mulai terlihat meninggalkan lokasi. Namun kepadatan masih tampak di kawasan Pantai Ancol ini, di mana para masyarakat begitu membawa keluarga mereka untuk menghabiskan masa liburannya, masa libur Lebaran maksud saya, di kawasan Ancol ini. Di sini mereka pun dapat menikmati sejumlah wahana ataupun juga bermain-main dengan air ataupun pasir dengan anak-anak mereka. Tidak hanya di kawasan pantai juga, mereka pun dapat menikmati sejumlah wahana air, maksud saya yang berupa banana boat ataupun sejumlah wahana air lainnya yang telah disiapkan oleh pihak pengelola Ancol sendiri. Selain juga bermain di air, para pengunjung pun dapat menikmati sorenya dengan duduk santai begitu di pinggiran pantai dengan menggelar tikar ataupun juga alas yang mereka bawa untuk bercengkrama begitu dengan keluarga mereka masing-masing. Tidak hanya di kawasan pantai, khususnya untuk di kawasan pejalan kaki pun masyarakat juga bisa menghabiskan waktu libur lebarannya di kawasan Pantai Ancol ini. Kembali ke Anda di studio. Baik, dari Ancol kita menuju ke Semarang. Kita lihat bagaimana situasi terkini di Candi Gedong-Songo di sana bersama Ismalia. Ismalia, seperti apa situasi libur di hari pertama Idul Fitri hari ini? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Memang momen Hari Raya Idul Fitri ini tidak hanya menjadi momen bermaaf-maafan, ini juga menjadi momen para keluarga untuk berkumpul bersama dan juga berwisata. Nah, saat ini saya berada di Simpang Alun-Alun Bandungan, Semarang, yang dimana simpang ini merupakan titik utama untuk menuju ke tempat-tempat wisata yang berada di Bandungan. Dan di sini dapat kami informasikan untuk wisata di Semarang atau di Simpang Bandungan ini menuju ke atas memang banyak sekali, ada Dusun Semilir dan juga ada Candi Gedong-Songo. Dan untuk Candi Gedong-Songo sendiri ini memang merupakan candi peninggalan kerajaan. Memang Indonesia mempunyai banyak sekali cerita sejarah dan juga para wisatawan atau para keluarga bisa berkunjung di sana karena memang di Candi Gedong-Songo ini situasinya atau suasananya sangat teduh sekali. Tapi dan juga pemirsa, di sini dapat dilihat di layar kaca Anda juga. Ini bisa dilihat untuk situasi lalu lintas di alun-alun Bandungan tempat kami melaporkan ini terpantau ramai lancar karena memang untuk suasananya ini semakin sore. Jadi untuk arus lalu lintas ini juga tidak terlihat adanya
kepadatan seperti itu, Davi dan juga pemirsa. Dan juga Davi dan juga pemirsa mengingat daerah teritorial di Kota Semarang sendiri, atau tepatnya kami berada di Kabupaten Semarang ini memang daerahnya pegunungan dan saat ini memang cuaca sedang hujan. Ini dihimbau untuk bagi para pengendara untuk berhati-hati jika turun atau melewati simpang alun-alun Bandungan ini, karena memang daerah teritorialnya ini turun dan karena memang situasi sedang hujan, ini licin begitu Davi dan juga pemirsa. Jadi dihimbau untuk para pengendara ini untuk tetap berhati-hati. Kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Ismalia melaporkan langsung dari kawasan wisata Candi Gedung Songo Semarang. Ada sebelumnya juga ada dari Ancol bersama rekan kami Stephen Patinama. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu di Brighton, Inggris, pemirsa warga negara Indonesia berkumpul bersama merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Farabi Ferdiansyah, warga negara Indonesia yang saat ini menuntut ilmu di University of Sussex. Selamat malam waktu Indonesia, Mas Farabi. Bagaimana suasana Lebaran di sana? Boleh diceritakan, Mas Farabi? Iya, selamat malam waktu Indonesia dan selamat siang waktu di Brighton, Inggris, Nadia. Ya, di sini pengalaman pertama kali saya bisa sholat Idul Fitri dan juga merayakan Idul Fitri di Brighton. Nah, ini tentu berbeda begitu dengan budaya-budaya dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Tapi di sini ya cukup tersentuh gitu, karena memang suasana ataupun umat muslim di sini juga di UK khususnya ya, ini sangat meningkat pesat begitu, sehingga beberapa masjid ini harus melakukan sholat Idul Fitrinya itu berkali-kali begitu. Nah, seperti yang di Al Madinah Mosque ini sholatnya 3 kali begitu Nadia, karena memang jumlah muslim di Brighton ada sekitar 6.000, namun tidak mencukupi. Nah, begitupun tadi saya juga sholat di Summer Park, itu di open space, di tempat terbuka, di bagian dari National Park, Southern National Park. Nah, itu memang karena di wilayah kampus, khususnya di University Sussex, itu kapasitasnya kurang mencukupi, sehingga dibukalah di open space seperti itu. Yang memang melihat animo masyarakat Inggris khususnya ya, ini sangat besar terhadap Islam. Ini tentunya membuat kita harus lebih semangat lagi begitu. Apalagi di Indonesia ya, kita sangat bersyukur begitu ya Nadia, kita bisa pawai, azan, takbiran begitu, keliling, itu sangat tersentuh gitu. Nah, begitupun juga kami di sini sebagai mahasiswa Indonesia juga kami sedang merayakan ataupun merayakan halal bihalal begitu, merayakan Idul Fitri. Kita makan bersama, kita makan bersama, itu juga silaturahim antar sesama. Nah, ini saya ingin menunjukkan kepada Nadia ini bagaimana suasana mahasiswa Indonesia di Brighton ini sedang merayakan Idul Fitri. Saya akan ngajak Nadia. Oke, Mas Farabi, boleh diperlihatkan Mas Farabi suasananya saat ini gimana? Kalau di Indonesia ini kan kalau Lebaran identik dengan makanan-makanan khas seperti rendang, opor, ketupat. Di sana sama nggak sih? Atau susah mencari makanan-makanan khas Indonesia ini? Ya, tentunya kalau untuk mencari makanan Indonesia di Brighton agak sulit ya. Tapi kita di sini sengaja untuk mengadakan acara di sini dengan menyajikan makanan-makanan khas Indonesia begitu. Ini bisa dilihat ya Nadia, ini kita sedang acara bersama dengan Mas Indonesia. Ini kita lihat makanan-makanannya ya, ini ada teman-teman. Ya, bisa terlihat. Ya, teman, halo. Nah, ini lihat, ini makanan-makanan khas kita. Ada rendang. Ini ati ampela kentang nih Nadia. Ini ati ampela rendang. Kemudian ini juga ada opor. Oh, begitu. Ya kan? Nah, ini juga ada sambal tentunya. Ini teman-teman, say hi please. Hai. Begitu. Nah, ini lihat mereka sangat menikmati. Karena memang ini kita jarang ya makan seperti ini, Nadia. Ini masaknya siapa yang masak, Mas Farabi? Dari teman-teman di sana juga ya? Kenapa, Bu? Maaf, Nadia. Masakannya yang masak dari teman-teman di sana juga semuanya? Iya. Nah, ini yang masak teman-teman Indonesia sendiri begitu. Nah, ini saya ingin mengajak kita untuk berinteraksi dengan salah satu inisiatornya ini Nadia nih. Namanya Mbak Vina. Nah, ini Mbak Vina ini salah satu inisiatornya. Nah, dia ini non-muslim Nadia. Begitu. Nah, Mbak Vina, kenapa tertarik untuk menginisiasi acara ini, Mbak Vina? Oke, Mas Abi. Jadi emang kalau di Indonesia itu Lebaran itu benar-benar acara yang sangat besar ya, dan identik dengan kekeluargaannya. Maka dari situ kita pelajar-pelajar Indonesia yang di Brighton datang ke Brighton kan sendiri-sendiri. Nah, kita mau menimbulkan rasa kebersamaan itu dan rasa kekeluargaan itu. Jadi meskipun kita di tengah-tengah kan, jadi homesick itu
kita mulai mengkikis sedikit-sedikit biar kita bisa sama-sama bisa merasakan Lebaran lagi dan tradisi lagi di Indonesia. Oke. Iya, begitu Nadia. Sangat menarik tentunya kita bisa berkumpul di sini meskipun kita berbeda keyakinan, tapi di sini kita saling menghargai, saling bertoleransi, juga saling membantu untuk mengobati rasa kangen terhadap tanah air. Begitu Nadia. Di sana ada rekan-rekan dari negara mana saja Mas Farabi? Tidak hanya dari Indonesia tadi ya? Siap. Nah, di sini ada negara dari Jepang. Oke. Ya, ayo. Oke. Ini ada dari Jepang. Kemudian ini ada dari India. Hai. Ada dari Bangladesh. Wow. Dan ada dari Turki. Ramai sekali ya. Iya, Turki. Mana Mustafa? Kamu Mustafa. Hai, Mustafa. Say hey to Indonesian audience. Halo Indonesia. Oke. Ini juga ada dari India. Namanya Uday. Hi. Nah, ini, are you enjoy with the Indonesian food? Of course, it's really great. I'm enjoying it. I feel like home here. Thank you. Thank you. Mustafa, are you like Indonesian food? I love it. Ya, Nadia, mereka sangat suka dengan makanan-makanan Indonesia yang tentunya sangat penuh dengan cita rasa begitu Nadia. Beda seperti makanan di sana mungkin ya, tidak sebanyak rempah-rempahnya dengan masakan Indonesia. Mas Farabi, kalau tradisi berlebaran bersama ini di sana sudah berapa tahun diinisiasi begitu oleh perkumpulan mahasiswa ini? Ya tentunya ini kita bagian dari PPI Brighton, begitu kita berusaha untuk mengadakan acara-acara yang berkeindonesiaan begitu. Begitupun juga besok kita juga akan ada acara halal bihalal begitu, karena untuk ya itu tadi untuk mengobati rasa cinta dan juga rindu tanah air begitu Nadia. Apa mungkin Mas Farabi yang menjadi kesulitan berlebaran di luar negeri begitu? Apakah kesulitan untuk mencari bahan-bahan makanan atau kesulitan seperti apa merayakan lebaran di sana? Oke, nah ini terkait dengan bahan makanan ini ada head chef-nya di sini nih. Ada head chef-nya di sini. Kita tahu nih, ini head chef-nya nih, kita akan tanya langsung dengan Mbak Alma. Mbak, kira-kira ada kesulitan nggak di sini kita masak makanan khas Indonesia di sini, Mbak? Ya, ada beberapa bahan-bahan, terutama bahan-bahan yang fresh, sulit ditemukan. Biasanya kalau di Indonesia kita bisa nemukan bahan-bahan fresh, sementara di sini kita harus ganti dengan bahan-bahan yang bubuk gitu. Oke. Iya, begitu Nadia. Oke, kesulitan mencari rempah-rempah mungkin, apalagi tadi masakannya seperti rendang, opor, yang begitu banyak rempah-rempah yang dipakai, dan ini sulit jadinya hanya dalam bentuk bubuk mungkin di Inggris ya. Kalau untuk masakan lebaran ini juga di sana dibeli dengan harga yang cukup mahal atau bagaimana? Ya lumayan dah kalau kita kursnya, apalagi kursnya kan sangat berbeda ya. 1 pound sini sekitar 20.000 ya gitu ya. Wow, lumayan, tapi ini bisa mengobati lah rasa rindu kita terhadap makanan tanah air begitu Nadia. Oke, Mas Farabi, ini kan memang di sana suasananya nampak sangat hangat begitu. Dan juga yang tadi banyak sekali warga negara, tidak hanya dari Mas Farabi dari Indonesia saja, namun tadi juga dari Jepang, dari Turki, dari India. Ini juga hadir dan ikut meramaikan suasana Idul Fitri di sana. Tapi mungkin Mas Farabi, masih ada nggak sih suasana lebaran yang tidak bisa didapatkan di luar negeri jika dibandingkan dengan lebaran di Indonesia? Ya, itu tentu ya Nadia, tentu kehangatan keluarga lah ya, keluarga inti ya, karena itu tidak bisa kita hilangkan, apalagi kalau di Indonesia kan ada istilahnya kita tuh sungkeman begitu gitu kan. Kita sungkeman sama orang tua, kita mengungkapkanlah rasa bersalah kita kepada orang tua, ini tuh tentunya akan memperbaiki hubungan kita antar keluarga. Nah, ini yang sangat kita rindukan tentunya, begitupun teman-teman yang lain. Dan inilah makanya tadi Mbak Vina dan juga teman-teman yang lain ini menginisiasi acara ini begitu, untuk mengobati kerinduan-kerinduan seperti itu Nadia. Oke, acaranya selain ini Mas Farabi, selain saat ini sedang berkumpul, nanti mungkin akan ada halal bihalal lagi atau mungkin besok? Ya, rencananya besok Nadia. Besok ini acara sebenarnya ini acara internal Nadia. Jadi acara kita di satu flat gitu kan, bersama kita bikin acara, tapi ternyata Nadia animonya sangat tinggi, makanya tadi ada mahasiswa internasional, mereka ingin ikut semua begitu kan, hingga kayaknya ini kayak perlu kita adain lagi nih begitu, sesi kedua lah begitu. Makanya besok dari PPI Brighton mengadakan acara halal bihalal juga lebaran di kampus begitu Nadia. Oke, Mas Farabi Ferdiansyah, terima kasih banyak atas informasinya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri, walaupun jauh dari kampung halaman dari Indonesia, tapi semoga tetap mendapatkan suasana kehangatan Idul Fitri di sana. Terima kasih Mas Farabi, jaga kesehatan. Selamat malam waktu Indonesia.
Kembali di ID Sore pemirsa, di hari pertama Lebaran lalu lintas jalur Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat padat. Kepadatan dikarenakan banyaknya aktivitas silaturahmi dari Bandung ke wilayah timur. Beginilah suasana antrian kendaraan yang mengular dari kawasan pintu perlintasan kereta Nagrek hingga Jalan Bypass Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat di hari pertama Lebaran. Ribuan kendaraan pribadi mengantri mengarah ke arah timur. Tingginya volume kendaraan serta adanya penyempitan jalan di tanjakan LPG, antrian sepanjang 5 km di kawasan Nagrek tidak terhindarkan. Kemacetan sendiri diprediksi masih akan terjadi mengingat banyaknya masyarakat yang melaksanakan silaturahmi dari Bandung ke beberapa kota lain di kawasan timur, seperti Garut, Tasik, Ciamis, serta Banjar. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Di Hari Raya Idul Fitri, pemirsa, stasiun Pasar Senen Jakarta masih dipadati penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik. Di hari pertama perayaan Lebaran, sebanyak 43.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Hari ini PT KAI Jakarta memberangkatkan 43.856 penumpang dengan 75 keberangkatan dari Daob 1 Jakarta ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Sementara itu 245.447 kursi masih tersedia untuk keberangkatan kereta api jarak jauh hingga 21 April 2024 mendatang. Humas PT KAI menyampaikan perkiraan puncak arus balik mudik Lebaran 2024 akan terjadi pada 15 April dengan perkiraan 44.408 penumpang. Jumlah total pelanggan yang telah dan akan berangkat sementara ini ada sebanyak 674.422 orang. Dan data tersebut masih akan berubah karena proses penjualan tiket untuk ketersediaan mudik pasca Lebaran masih tersedia. Diperkirakan ketersediaan tempat duduk per tanggal 10 April 2024 ada sebanyak 245.447 atau 11.157 seat perharinya. Ya pemirsa, sejumlah warga memilih mudik di Hari Raya Idul Fitri dengan menggunakan moda transportasi kereta api dan kapal laut. Seperti apa suasana mudik di hari pertama Lebaran? Rekan Anissa Septi akan melaporkan langsung dari Stasiun Senen Jakarta dan Ahmad Muharlin di Pelabuhan Merak. Ya, selamat malam rekan-rekan. Kita ke Anissa terlebih dahulu di Stasiun Senen Jakarta. Anissa, apakah hari pertama Lebaran ini masyarakat masih mudik menggunakan jalur kereta? Silakan. Ya, selamat malam Nadia dan juga pemirsa. Tepat hari ini merupakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Tepat saat ini saya melaporkan di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih ramai oleh calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan. Dan bisa dilihat di belakang saya pemirsa, antrian bisa dilihat di area ruang tunggu keberangkatan penuh oleh para calon pemudik yang akan melakukan perjalanan. Dari data yang kami dapat pada hari ini dari Daob 1 Jakarta secara keseluruhan sebanyak 43.856 penumpang yang akan melakukan keberangkatan dan ada sebanyak 75 perjalanan kereta api jarak jauh. Termasuk dari Stasiun Pasar Senen sebanyak 18.825 penumpang dan 34 perjalanan kereta api jarak jauh. Diperkirakan ketersediaan tempat duduk per tanggal 10 April 2024 untuk periode pasca angkutan Lebaran 2024 dari 12 April hingga 21 April 2024 tersedia sebanyak 216.663 seat yang artinya sebanyak 18.055 seat setiap harinya akan melakukan keberangkatan. Untuk pantauan puncak arus balik sendiri terjadi pada tanggal 15 April 2024. Untuk keberangkatan sendiri calon penumpang mayoritas berangkat menuju ke Jawa Timur, Jawa Tengah seperti Jogja, Malang, Surabaya, Purwokerto, Solo, Kutoarjo, dan juga Semarang. Dan juga pemirsa, PT KAI telah menghimbau kepada para penumpang kereta api agar memeriksa kembali jadwal keberangkatan guna menghindari kesalahan naik kereta atau ketinggalan naik kereta api. Kembali ke Nadia. Baik, dari Stasiun Senen kita menuju ke Pelabuhan Merak dengan rekan Ahmad Muharlin di sana. Selamat malam Muharlin. Jika tadi di Stasiun Pasar Senen ini masih ramai oleh pemudik, apakah suasananya sama di Pelabuhan Merak?
Ya, selamat sore Valeri dan juga pemirsa. Tepat di Hari Raya Idul Fitri ini, kondisi di Pelabuhan Merak Banten ini masih terpantau padat oleh sejumlah kendaraan yang akan melakukan perjalanan mudik, yaitu yang akan melakukan penyeberangan melalui dermaga eksekutif maupun dermaga reguler di Pelabuhan Merak Banten. Kendaraan hingga sore ini masih didominasi oleh kendaraan roda 4 yang hendak melakukan penyeberangan dari dominasi pemudik berasal dari Pulau Jawa yang akan melakukan penyeberangan mudik ke Pulau Sumatera. Nadia, Valeri dan juga pemirsa, kondisi ini tentunya berbeda dengan satu hari lalu atau kemarin yang sempat di Pelabuhan Merak Banten ini, di dermaga eksekutif dan juga di dermaga reguler ini terpantau sepi begitu. Namun untuk sore hari ini justru kendaraan semakin meningkat begitu dan serta terjadi kepadatan di dermaga eksekutif di tempat saya melaporkan saat ini. Hal ini dikarenakan sebagian besar pemudik juga masih banyak begitu yang memilih perjalanan tepat di Hari Raya Idul Fitri dengan harapan antrian akan lebih sepi begitu dibandingkan dengan hari-hari kemarin. Namun pada kenyataannya antrian masih terjadi sampai dengan hari ini. Sejumlah pemudik juga mengeluhkan terkait dengan kepadatan ini, yang dimana ada beberapa tadi kami sempat berbincang dengan pemudik yang mereka sudah hampir 5 jam begitu untuk menunggu antrian untuk masuk ke kapal. Melihat kondisi seperti ini, kemungkinan atau diperkirakan kepadatan dan juga antrian di Pelabuhan Merak Banten di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler akan terjadi sampai 1 hingga 2 hari ke depan. Valeri. Baik, terima kasih rekan Ahmad Muharlin melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak Banten, dan sebelumnya ada Anissa Septiarani dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan rekan-rekan. Pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menggelar open house di kediamannya di Teguh Umar Menteng, Jakarta Pusat. Open house Presiden Republik Indonesia kelima ini digelar terbatas untuk keluarga, kader PDI Perjuangan dan kerabat dekat. Sejumlah Menteri Presiden Jokowi datang di open house Megawati Soekarno Putri. Di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.